Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kita mau awali dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu kita tidak mau mengalami satu kehidupan yang stagnan atau malah merosot dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita inginkan tentu ada satu progres, ada satu pertambahan ya di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan pagi hari ini dikatakan biarlah kita menjadi orang-orang yang mengalami kehidupan yang bertambah-tambah. Kata bertambah-tambah di dalam bahasa aslinya adalah pleonazo, yang berarti bisa bertambah banyak, semakin besar, semakin berlimpah. Nah, itu yang menjadi kerinduan bagi setiap kita, bahwa kehidupan kita biarlah boleh semakin hari, boleh semakin bertambah-tambah, boleh semakin besar, boleh semakin berlimpah, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, rumah tangga, ya. Kita boleh semakin hari, boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin bisa berusaha dengan apa yang kita miliki, entah itu kecakapan kita, entah itu kepandaian yang kita miliki, kekayaan yang kita dapat, ya, kita bisa mencapai satu kehidupan yang bertambah-tambah itu. Tetapi ingat bahwa yang menentukan ya kehidupan kita itu boleh semakin besar, boleh semakin berlimpah, boleh semakin bertambah-tambah adalah Tuhan sendiri. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat ya, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa mengalami perkenanan Tuhan dan kita boleh menikmati satu kehidupan yang bertambah-tambah. Hal yang pertama tadi di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12 dikatakan biarlah kasih itu yang bertambah-tambah. Nah, berbicara tentang kasih itu kan memberi, ya, menabur. Nah, rupanya orang-orang yang mau memberi, mau menabur, mau memiliki satu kehidupan kasih, ya, maka secara otomatis maka kehidupan orang itu akan semakin hari akan semakin bertambah. Dunia mungkin berkata ya, kalau kita memberi kita akan berkurang. Tetapi firman Tuhan katakan ketika kita mau memberi, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan berkat-berkatnya yang melimpah. Ya, memberi di sini bukan hanya sekedar materi, tetapi ketika kita mau memberikan hidup kita, ya, maka di situ kita akan melihat satu kehidupan yang semakin hari boleh semakin meningkat di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi hal yang pertama, untuk kita bisa mengalami satu kehidupan yang berlimpah, untuk kita bisa mengalami satu kehidupan yang bertambah-tambah, milikilah kehidupan kasih. Sekali lagi, kalau kita mau memiliki kehidupan kasih, ya, maka Tuhan juga akan semakin mengasihi kehidupan kita. Hal yang kedua, ya, untuk kita mengalami satu kehidupan yang berlimpah-limpah itu, mari kita terus ya mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena sumber daripada kehidupan yang berlimpah itu adalah ada di dalam tangan Tuhan sendiri. Ketika kita mau hidup mengandalkan Tuhan, maka di situ firman Tuhan katakan diberkati orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Orang yang mau mencari Tuhan ya adalah orang-orang yang benar-benar mau hidupnya mengandalkan Tuhan. Ketika ada contoh di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga ya, bagaimana seorang Raja Yosafat ketika dia menghadapi satu situasi ya di mana dia mengalami satu tekanan hidup yang luar biasa, dia dikepung oleh musuh-musuhnya, maka dia tidak mengandalkan ya, dia tidak mengandalkan kekuatan, kekuasaan yang dia miliki ya, tetapi dikatakan dia mau mencari Tuhan. Seluruh ya rakyat yang dia pimpin diajar untuk mencari Tuhan. Nah, ini ketika dia lakukan itu ya, maka di dalam ayat yang ke-30 dari 2 Tawarik 20 tadi ya, dikatakan
Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allah mengaruniakan keamanan di segala penjuru. Dikatakan Tuhan itu mengaruniakan keamanan di segala penjuru. Jadi ini ketika kita mau mencari Tuhan, ya, ketika Yosafat mau mencari Tuhan, maka Tuhan itu yang menjadi pelindungan dalam kehidupannya. Jadi kita lihat di sini orang-orang yang mau mencari Tuhan, maka di situ ada kehidupan, ya, di situ ada perlindungan, di situ ada keamanan. Demikian juga kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-5, dikatakan ketika Raja Uzia ini mau mencari Tuhan, ya, selama hidupnya, maka di situ dikatakan Tuhan itu membuat, ya, Tuhan itu membuat usahanya berhasil, segala usahanya berhasil. Jadi hal yang kedua untuk kita bisa mengalami satu kehidupan yang berlimpah, ya, satu kehidupan yang semakin hari mengalami peningkatan adalah ketika kita mau mencari Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita mau tetap senantiasa bukan hanya sekedar mencari Tuhan, tetapi kita mau hidup di dalam Tuhan. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-15 dikatakan kemajuanmu itu akan semakin nyata, ya, di hadapan semua orang. Jadi ketika kita mau, ya, hidup di dalam Tuhan, maka kehidupan kita bukan hanya sekedar diberkati, tetapi kehidupan kita itu boleh menjadi berkat. Nah, ini orang-orang yang mau benar-benar hidup, ya, mengalami satu pertambahan, mengalami satu peningkatan, mengalami satu progres di dalam hidupnya. Ketika kita mengalami satu kehidupan yang meningkat, maka otomatis kita akan semakin, ya, semangat, semakin menaruh pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita mengalami kemerosotan, ya, kita mengalami satu penurunan dalam kehidupan kita, berapa banyak orang akan menjadi kecewa, orang menjadi putus asa. Kuncinya, sekali lagi kuncinya adalah ketika kita mau hidup di dalam kasih, kita mau mencari Tuhan, dan kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita lakukan itu, saya yakin dan percaya setiap kita pasti akan mengalami satu peningkatan di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena kebaikan kemurahan Tuhan kami boleh ada, kami boleh menikmati segala fasilitas, segala berkat Tuhan, segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh semakin setia di dalam Engkau. Kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan. Ketika kami tetap senantiasa kerjakan itu Tuhan, maka kami yakin dan percaya Engkau akan taruh dalam kehidupan kami roh yang senantiasa mengasihi, baik mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tubuh jiwa roh kami. Engkau yang senantiasa sertai, Engkau yang akan jaga pelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Engkau memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Engkau memberkati para staf, para pengerja, aktivis, diaken-diaken yang ada, juga seluruh jemaat GPDI COTW, di mana Tuhan tetap senantiasa menjaga memelihara kehidupan mereka. Apapun persoalan pergumulan yang sedang mereka hadapi, kami percaya ketika mereka tetap senantiasa taruh iman pengharapan hanya kepada Tuhan, maka Engkau akan lakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan umat-umat-Mu yang mau berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau sambut hari ini, hari yang baik, hari yang penuh keberkatan, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.